Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semua? Haleluya. Saya percaya sekalipun saya dan saudara harus beribadah di rumah masing-masing, harus stay at home, tetapi percayalah bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namanya, maka dia hadir di tempat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama kesempatan yang indah ini mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian dari buku nyanyian PPK nomor 14, Aku Berserah. Kita angkat pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita serahkan sepenuhnya hidup kita kepada Dia yang memberikan kehidupan. Aku berserah. Musik saja. Berserah kepada Yesus. Diriku dibuat Tuhan penuh cinta dan kuasa. Ayat yang ketiga. Tuhan Juru Selamat, aku berserah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kemurahan-Mu yang tiada tara dalam hidup kami. Kasih setia-Mu
yang tidak pernah lepas dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk semuanya itu. Tuhan, sekalipun beberapa minggu ini kami harus ibadah di rumah kami masing-masing karena dengan adanya virus corona, Tuhan, biarkan dengan keadaan ini tidak membuat diri kami tertutup, tidak membuat hati kami tertutup untuk tidak datang kepada Tuhan. Dengan kondisi dan situasi seperti apapun, kami rindu tetap datang kepada Engkau. Situasi dan kondisi seperti apapun tetap membuat diri kami untuk semakin mau menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan segala kondisi dan situasi kehidupan kami yang berbeda-beda saat ini, perekonomian kami yang berbeda-beda saat ini, ajari kami menyerahkan seutuhnya kepadamu kehidupan ini ya Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat yang indah ini Tuhan, kami bersama ingin disapa, ditegur, dan diajar oleh kebenaran firman-Mu. Bertata dan berkuasa atas setiap pribadi kami. Naungi hati kami Tuhan. Biarkan kami boleh sungguh-sungguh mendengar firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Terlebih hamba-Mu yang dalam keterbatasan, biarkan Kau boleh mempercayakan hamba-Mu menjadi alat-Mu untuk menjadi saluran berkat ya Bapa, menyampaikan suara hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kau dan aku dahsyat karena Kristus. Amin. Bisa mengatakan hal itu bersama dengan saya? Kau dan aku dahsyat karena siapa? Yesus Kristus. Haleluya. Mengingat bagaimana seperti kata firman Tuhan dalam Matius 28 ayat yang ke-20b mengatakan seperti ini saudara, bahwa Tuhan Yesus akan menyertai saya dan saudara senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di tengah situasi dan kondisi yang terjadi seperti saat ini, firman Tuhan ini sungguh menyapa saya, mengingatkan saya bahwa Tuhan Yesus akan terus dan terus menyertai kehidupan saya, senantiasa sampai pada akhirnya Ia akan tetap bersama-sama dengan saya. Dan saya ingin bagikan, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Dia juga akan menyertai senantiasa kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari mimbar ini saya juga ingin menyampaikan ada surat pengembalaan dari Bapak Bishop Sabam Tobing, ya. Nanti saya akan mengirimkannya di grup WA GMI Persiapan Elohim Makassar. Bapak Ibu bisa membacanya nanti setelah saya kirim di dalam grup WA kita. Yang dimana isi di dalam pengembalaan tersebut mengingat situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, adanya COVID-19 seperti itu, virus corona yang merajalela. Ada beberapa nasihat-nasihat dari Bapak Bishop untuk kita lakukan bersama sebagai jemaat-jemaat GMI, ya, secara khusus bagaimana kita harus terus menjaga hubungan kita yang intim dengan Tuhan, tetap terus harus beribadah, memuliakan nama Tuhan sekalipun harus di rumah kita masing-masing. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya di grup setelah saya kirim begitu ya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka bersama Alkitab kita. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya mengajak kita bersama membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai yang ke-35. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Bapak Ibu, karena ini bagian firman Tuhan cukup panjang, saya rindu Bapak Ibu boleh membacanya di rumah. Namun saya akan membacakan ayat yang ke-13 sampai yang ke-16 saja. Bapak Ibu bisa menyimaknya. Begini bunyi firman Tuhan.
Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Terlebih daripada itu, kita yang setia menjadi pelaku firman-Nya. Amin. Saya memberikan tema kesempatan yang indah ini adalah Yesus selalu hadir. Amin. Bisa katakan dengan saya bersama saudaraku, Yesus selalu hadir. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus hadir dalam hidup kita, tolong didengar kalimat ini saudaraku. Kalau Yesus selalu hadir di dalam kehidupan kita, saya percaya saudaraku ada namanya sukacita. Amin. Kalau Yesus selalu hadir di dalam kehidupan kita, saya percaya damai sejahtera itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya juga saudaraku, ketika Yesus Kristus selalu hadir di dalam kehidupan kita, hadir di dalam hati kita, hadir di dalam tengah-tengah keluarga kita, pekerjaan kita saudaraku, saya percaya saudaraku selalu ada namanya jalan keluar. Amin. Dan saya terlalu percaya saudara, ketika Yesus betul-betul hadir dalam kehidupan kita, saya percaya saudaraku ada namanya penghiburan. Hidup kita nyaman, tenang bersama dengan Dia. Saudaraku, bukankah saudara merindukan bahwa Yesus selalu hadir dalam hidup saudara? Betul Pak Bambang, saya selalu merindukan bahwa Yesus hadir di tengah-tengah keluarga saya, di tengah-tengah kehidupan saya, supaya saya merasakan damai itu. Saya rindu mengalami damainya Tuhan, mengalami kasihnya Tuhan, mengalami sukacitanya Tuhan di tengah-tengah kehidupan saya atau mungkin keluarga saya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu kita bersama memperingati hari kebangkitan Kristus. Nah saudara, saya ingin menyampaikan juga dari mimbar ini berita tentang kebangkitan Yesus, dan melalui berbagai peristiwa bagaimana Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Saya menyampaikan dari tempat ini bukan berita ataupun cerita yang pendek saudaraku, ya, tetapi ini cerita yang panjang sekali. Ya, ini sesuatu cerita yang betul-betul mengesankan saudaraku. Bagaimana Yesus mati, bangkit dan menemui murid-muridnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ada beberapa bagian saya ingin bagikan pada kesempatan yang indah ini. Marilah kita bersama boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama saya ingin menyampaikan saudaraku, jangan tinggalkan persekutuan. Apa saudara? Jangan tinggalkan persekutuan. Saudara bisa membaca ayat yang ke-13 sampai yang ke-14 saudara. Coba kita lihat kembali ayat Alkitab kita. Di sana dikatakan pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi kemana saudara? Ke sebuah kampung bernama apa? Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari mana? Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kontekstual firman Tuhan ini menceritakan bagaimana ayat yang ke-13 dan 14 yang barusan kita baca bersama tadi saudara. Di ayat ini ceritakan tentang dua orang, ya, dari mana? Dari dua orang ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Mereka pergi ke sebuah kampung, namanya apa? Emmaus. Dan perjalanan dari Yerusalem untuk ke Emmaus itu bukanlah perjalanan yang pendek, saudara. 7 mil, ya, perjalanannya cukup jauh. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, setelah saya belajar, ada
dalam penjelasannya. Seharusnya mereka itu nggak usah pergi ke Emmaus. Kenapa? Penjelasannya seperti ini, saudaraku. Karena beberapa murid yang mereka tinggalkan, mereka lagi berkumpul, mereka lagi bersekutu, saudaraku, dan mereka saling menguatkan, mereka saling menghibur, saudaraku, ya. Di mana satu peristiwa yang membuat mereka sedih. Mereka merasakan sesuatu yang menakutkan setelah peristiwa penyaliban siapa? Yesus Kristus. Harusnya mereka tidak usah pergi ke Emmaus, saudara. Tetapi bagaimana mereka harus saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tetapi berbeda dengan dua orang murid Yesus Kristus ini. Dan kedua murid ini, saudaraku, menunjukkan mereka itu tidak memahami kebenaran. Mereka berjalan di luar kehendak Tuhan, saudara. Saya menyampaikan dari tempat ini, saudaraku, jangan mau sekali, saudaraku, dikuasai dengan nafsu kedagingan kita, sehingga kita meninggalkan namanya persekutuan. Yang seharusnya bagaimana mereka saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Semakin erat imannya percaya kepada Yesus, tetapi justru dua orang ini melakukan hal yang beda. Lalu bagaimana cerita selanjutnya, saudaraku? Saya menyampaikan bagian yang kedua, saudaraku. Yesus selalu hadir. Amin. Dengan waktu yang tepat, Yesus selalu hadir di dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Dan memang betul, saudaraku, satu kenyataan yang luar biasa. Ketika dua orang murid yang mau pergi ke Emmaus tadi, saudaraku, sedang bercakap-cakap. Kalau saudara bisa membaca ayat yang ke-14 sampai yang ke-16, di situ jelas sekali, saudaraku. Dua orang ini sedang bercakap-cakap, saudaraku, ya, saling bertukar pikiran. Iya. Kenapa sampai sedemikian rupa? Kenapa sampai sedemikian rupa? Kurang lebih mungkin seperti itu, saudaraku. Mereka pokoknya saling bercakap-cakap, bertukar pikiran, menceritakan tentang kejadian yang baru saja belakangan telah terjadi, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, satu peristiwa ini yang perlu selalu saya dan saudara ingat di dalam perjalanan kedua orang murid ini, saudara. Ketika mereka sedang mengalami keraguan-raguan, mereka mengalami kebingungan, Yesus hadir di tempat itu. Saudara, Yesus datang dan berjalan bersama dengan mereka. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan kepada kita sekalian, di dalam segala situasi kondisi seolah-olah saya dan saudara merasa buntu dalam hidup ini, tidak ada jawaban. Di dalam kehidupan ini mungkin merasa bingung, saudaraku, dengan kehidupan kita, dengan keadaan ini. Saya percaya, saudaraku, Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Yesus hadir dalam hidup saudara. Yesus mau berjalan bersama dengan saudara, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan, memberikan sukacita dan damai sejahtera yang daripada dirinya. Namun, saudaraku, sesuatu yang terjadi pada waktu itu ketika Tuhan Yesus sudah bersama-sama dengan mereka, ayat yang ke-16, saudara menjelaskan bahwa mereka tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Mata mereka tidak tahu bahwa mereka sebenarnya sedang berbicara dengan siapa. Sebenarnya mereka sedang berbicara dengan Yesus Kristus. Saudaraku, mata mereka ditutupi dengan keraguan, saudaraku. Iman yang tidak kuat, iman yang tidak berpaut dan sungguh-sungguh percaya akan kebangkitan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ingat, ya, kita harus selalu peka dan selalu memahami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia. Amin. Yesus Kristus akan selalu berjalan bersama dengan saya dan saudara, menjalani hari-hari dan kehidupan ini. Amin. Maka daripada itu jangan pernah merasa sedih, jangan merasa kecewa, jangan merasa putus asa, bahkan hidup ini seolah-olah hampa. Jangan, saudaraku, karena ada Yesus. Dan Yesus juga percayakan Roh Kudus yang akan terus memberikan penghiburan kekuatan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Yang ketiga, saudara, saya menyampaikan dari tempat ini, studi firman dengan benar. Saudara, coba kita bersama bisa baca ayat yang ke-21. Di sana dikatakan seperti ini, saudara. Padahal kami dahulu mengharapkan
bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan dari tempat ini, apa motivasi saudara mengenal Yesus? Halo? Apa motivasi saudara mengenal Yesus? Saya mengenal Yesus karena saya ingin menjadi orang yang kaya. Saya ingin mengenal Yesus karena saya betul-betul Yesus nanti menjadi raja, ya, yang bisa membawa saya kepada pembebasan. Seperti itu. Saudara, konsepnya kedua orang murid ini menjelaskan dalam percakapannya kurang lebih seperti itu, saudara. Mereka mengharapkan supaya Yesus menjadi raja bagi mereka, saudara. Membebaskan mereka dari orang-orang yang jahat pada waktu itu, bisa dikatakan seperti itu. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di sana dikatakan seperti ini, saudara. Iya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Mereka mengharapkan supaya mereka mendapatkan pembebasan. Tetapi kenyataannya Yesus malah justru mengambil jalan salib. Mereka tidak mengerti maksud yang dilakukan Yesus Kristus. Maka daripada itu, saudara, kalau kita membaca dari penjelasan firman Tuhan ini, ya, ayat yang ke-25 sampai yang ke-27, Yesus menjawab apa di sana? Engkau orang bodoh dan sebagainya, saudaraku. Ya. Mereka, Yesus mengatakan, kau tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Mesias, katanya seperti itu. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Yesus rindu saya dan saudara sebagai anak-anaknya, orang-orang percaya ini, sungguh-sungguhlah mengenal Dia. Sungguh-sungguhlah kita mengetahui apa yang telah Ia lakukan itu sebenarnya seutuhnya untuk saya dan saudara. Jangan terlalu kecewa dengan kondisi dan keadaan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Yesus, karena Yesus melakukan apa yang benar. Saudara, berbicara tentang hal ini, berbicara tentang menyelamatkan adalah sebenarnya berbicara tentang versinya Yesus Kristus itu sendiri. Saya dan saudara tidak bisa memungkiri hal itu, karena Yesus melakukan apa yang telah Ia janjikan, menjadi penebus bagi saya dan saudara, orang-orang berdosa. Maka daripada itu, saudaraku, di dalam menjalani hari-hari kita, stay at home mengingatkan dari bagian yang ketiga ini, bagaimana kita harus belajar firman Tuhan dengan benar, mengenal Yesus Kristus dengan benar. Saya pernah membuat satu cuplikan video, saudaraku, ya, kenapa saya harus membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah love letter, surat cinta dari Tuhan. Kalau saya dan saudara semakin mengerti ini surat cintanya dari Tuhan, saya dan saudara semakin mengerti dan rindu juga terus untuk membaca firman Tuhan, dan pastilah saudara semakin mengenal Yesus Kristus dengan benar. Saudara, saya hanya berpikir ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, kenapa murid-murid Tuhan Yesus sampai sedemikian rupa? Mereka yang harusnya selalu bersama-sama dengan Yesus Kristus, mereka selalu mendengarkan ajaran Yesus Kristus, mereka melihat Yesus Kristus, mereka ikut Tuhan Yesus, tetapi mereka belum percaya seutuhnya kepada Yesus Kristus. Bahkan mengharapkan sesuatu yang berbeda dari pengharapan dan apa yang telah dilakukan Yesus kepada mereka. Maka daripada itu, saudaraku, Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah saya dan saudara yang tidak melihat namun percaya. Percaya akan kelahirannya, percaya akan kematiannya, percaya akan kebangkitannya, dan percaya kita kelak akan bersama-sama dengan Dia. Amin. Maka daripada itu, perbaharui hidup kita dengan sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus, lahir baru di dalam Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang terakhir saya ingin menyampaikan dari tempat ini, ya, undang Yesus secara pribadi hadir dalam hidup kita, saudaraku. Ya, bagaimana supaya seutuhnya Yesus Kristus hadir di dalam hidup saya dan saudara, sehingga totalitas hidup kita ini adalah di dalam naungan Tuhan. Saudara, kalau kita membaca dari pelajaran firman Tuhan Injil Lukas pasal 24 tadi, ayat yang ke-29 sampai 31, cukup menjelaskan akhirnya mereka apa? Setelah menceritakan semuanya, mereka mendesak
Yesus, supaya saat itu, malam itu mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus. Kurang lebih ceritanya seperti itu, saudara. Dan akhirnya mereka makan bersama-sama dengan siapa? Yesus. Ketika mereka mau makan, saudaraku, ya, mereka duduk bersama dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus mengambil roti, saudaraku, mengucap berkat, dan Tuhan Yesus apa? Memecah-mecahkannya dan membagikan roti itu kepada mereka. Saudara terkasih, ayat yang ke-31, saudara bisa membacanya. Saat itu mata mereka terbuka dan mereka mengerti siapa dia. Dia yang sebenarnya adalah Yesus. Bapak Ibu saudaraku terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Ya, kalau kita belajar di kebenaran firman Tuhan ini, kurang bukti apa sebenarnya Yesus Kristus? Ya, dia yang rela mati di atas kayu salib menyatakan kebangkitannya, kemenangannya dari maut untuk saya dan saudara. Kurang apa? Perlu bukti apa lagi, saudara? Maka daripada itu, saudaraku, melalui momen-momen ibadah yang harus stay at home, ibadah di rumah masing-masing, ya, karena gereja yang sesungguhnya adalah hati kita percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita terus percaya kepada Dia. Dia menyatakan kasih-Nya yang sungguh luar biasa untuk saya dan saudara. Amin. Percayalah bahwa ketika Yesus Kristus hadir di dalam kehidupan kita, keluarga kita, usaha, pekerjaan dan sebagainya, saudaraku, saudara akan mengalami jalan keluar. Saudara akan mengalami damai dan sukacita yang daripada Tuhan. Dan kita semakin mengerti Yesus tidak pernah meninggalkan hidup saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pelajaran firman-Mu melalui peristiwa dua murid yang pergi ke Emmaus, dan Engkau menjumpai mereka, Tuhan. Bahkan Engkau berjalan bersama dengan mereka, mengingatkan satu peristiwa ketika ada kegaduhan dalam diri kami, keraguan dalam diri kami, buntu pemikiran kami, Tuhan. Tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Berkati setiap kami anak-anak Tuhan dimanapun berada, secara khusus jemaat-jemaat Tuhan yang harus ibadah di rumah masing-masing, yang harus mengerjakan berbagai pekerjaan di rumah masing-masing. Tuhan Kau memberkati selalu kehidupan perekonomian, kehidupan jasmani, bahkan rohaninya. Biarkan mereka semakin mengenal dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan dari tempat ini selamat hari Minggu, ya. Dan saya juga ingin menyampaikan, tetaplah terus jaga kesehatan. Tetap terus jaga kesehatan, bukan secara jasmani, tetapi kesehatan rohani kita. Dalam keseharian kita, ayo kita terus meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan, berdoa, bersekutu kepada Tuhan, ya. Karena menjalani hari-hari kehidupan ini, saudaraku, banyak orang di luar sana mungkin bisa jadi kecewa. Tetapi saya ingin menyampaikan dari tempat ini, tidak untuk anak-anak Tuhan. Kita terus berpengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memberikan berkat-berkat-Nya kepada saya dan saudara. Amin. Saya menyampaikan dari tempat ini, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Salam.